dari sekolah ini. Iya, ini produk-produk yang dibuat di jurusan tekstil. Jadi karya-karyanya banyak ini, macam-macam ini. Bagus kan? Jahitannya juga rapi. Iya. Ini dari apa dibuat sama kakak-kakak kelasmu. Pekerjaannya ini berapa lama, Bu? Lamanya tergantung, kalau siswanya malas ya lama, kalau misalkan cepat dibuat dan siswanya kreatif, aktif, ya cepat hasilnya. Ini dibuat dari kain apa, Bu? Dari kain, maksudmu teknik gitu ya? Ini tekniknya ini dibuat dengan teknik jahit perca, ya. Teknik jahit perca itu ini dari gabungan guntingan kain. Guntingan kainnya disambung-sambung jadi berupa lembaran seperti ini, ya. Ini dari guntingan kain. Nah, kalau perca itu sendiri, misalkan nanti kamu ada melihat gini, sisa-sisa guntingan kain seperti ini, ya. Jadi dari guntingan kain ini nanti yang akan kita susun, gabung-gabungkan seperti ini sesuai dengan rencana atau pola yang dibuat, ya, mengikuti pola yang sudah kita tentukan. Ini yang dari sisa-sisa ini banyak ini ya, sesuai dengan keinginan saudara mau seperti apa bentuknya, ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang digabung-gabung akhirnya berupa lembaran, ya. Jadi jahit perca itu teknik menghias pada kain dengan menggunakan sisa-sisa potongan-potongan kain. Itu yang disebut dengan jahit perca. Bagus hasilnya kan? Oke, nanti kita akan pelajari selanjutnya di pelajaran kita membuat jahit perca. Oke? Sekian dan terima kasih. Cara acak tak beraturan. Terus saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pembuatan jahit perca. Jahit perca menurut cara pembuatannya dibagi menjadi 5 jenis, ya. Cara pertama, jahit perca acak tak beraturan. Seperti apa acak tak beraturan? Nah, kalau pengertian perca itu adalah sisa-sisa dari guntingan kain, ya. Jadi kita sudah mengumpulkan sisa-sisa guntingan kain, misalkan seperti ini. Nah, di cara acak tak beraturan kita hanya menggabungkan sesuai dengan sisa-sisa yang sudah ada kita kumpulkan. Nah, misalkan ada dapat yang putih seperti ini, terus ada biru. Nah, jadi kita langsung menggabung-gabungkan kainnya sesuai dengan bentuk kain aja langsung. Bagaimana rencana yang akan kita buat. Nah, misalkan seperti ini. Tinggal kita meratakan bagian-bagian mana yang harus kita ratakan supaya nanti saat menyambungnya kita buat lebih gampang. Oke. Nah, ini nanti akan kita gabungkan jahit ke sini, ya. Kita jahit, misalkan sebelum kita jahit kita pentuli dulu seperti ini, ya. Nah, ini langsung kita sambung ke sini, terus dapat nanti kain yang lain juga atau warna yang ini lagi kita sambung di sini. Nah, seperti itu. Ini cara acak tak beraturan. Terus jahit perca jenis kedua itu adalah jenis jiplakan pola. Nah, kalau tadi kita asal aja mengikuti bentuk kain yang ada, kalau diciptakan pola, kita harus membuat pola terlebih dahulu.
Nah, kita siapkan polanya, misalkan pola bujur sangkar seperti ini atau segitiga sama sisi ya, atau nah ini pola-polanya bisa kita buat ya. Jadi nanti kainnya kita pola terlebih dahulu mengikuti pola yang sudah kita buat. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita pola, jadi kita menggunting mengikuti pola yang sudah dibuat. Misalkan ini ya. Ini kita gunting, mengikuti polanya. Biasakan di saat kita menggunting dari pola ke kain, untuk kampuhnya selalu sisakan dari pola yang kita buat. Inilah namanya kampuh sisa untuk jahitan ya, kira-kira setengah senti aja dari polanya sudah cukup. Nah ini, nah untuk menandai ini nanti untuk jahitannya ini kita pasang karbon. Nah, seperti ini ya. Ingat saat kita memakai karbon radar seperti ini, kita buat sekali aja, jangan dibolak-balik supaya nanti kamu tidak bingung saat mengikuti tandanya, karena tanda ini nanti tanda untuk jahitan ya. Hasilnya seperti ini, kita gabungkan lagi sama kain yang biru, perca yang biru, kita buat satu jenis aja percanya semua. Ini gunting lagi mengikuti pola yang kita buat. Misalkan kita buat pola mana ya, mau kita buat ini tadi. Nah, bikin lagi pola warna biru. Muat nggak ini? Nggak muat, cari yang agak lebar. Di sini pas. Seperti ini cara untuk membuat jahit perca jiplakan pola. Maksudnya kita menjiplak sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Polanya bisa lebih dari satu ya, misalkan 2, ada 1 bujur sangkar, 1 segitiga juga bisa. Pokoknya sesuaikanlah dengan rencana yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita rader lagi ya. Bayangkan ini sudah kita rader. Sekarang kita gabung-gabungkan lagi, jadi ini sama sesuai dengan pola yang sudah kita buat ini. Gabungkan lagi raderan ke raderan. Nah, ini kita pentul di raderan yang sudah kita buat tadi. Misalkan ini, nah seperti ini. Nah ini nanti disambung-sambung, misalkan ini bercorak, polos, bercorak, polos, bercorak, polos gitu. Atau mau dibuat lagi pola yang lain lagi, misalkan segitiga di sini, nggak apa-apa ya. Ini polosnya, sini bercorak, polos bercorak juga bisa.
Itu untuk jenis jiplakan pola. Pola. Cara yang ketiga adalah cara tumpang tindih. Di cara tumpang tindih caranya sama, tapi nanti efek yang dihasilkan itu seperti ada kotak yang bertumpang tindih, ya. Nanti Bu jelaskan di gambar aja biar lebih nampak nanti. Seperti ini dia polanya, ini hasilnya, ya. Ini contoh-contoh produk tumpang tindih. Oke. Cara selanjutnya adalah cara jahit jelujur, ya. Jadi jenis yang keempat adalah jenis jahit jelujur. Seperti apa jenis jahit jelujur? Jadi caranya sama dengan semua teknik yang tadi. Yang pertama acak tak beraturan, ciplakan pola, tumpang tindih. Nah, bedanya dengan jahit jelujur, setelah selesai kita sambung-sambung nanti ini kainnya. Misalkan kita sambung dulu ini beberapa bagian. Misalkan ini udah yang polos putih, masukkan lagi warna biru di sini. Kita sambung lagi. Ini nanti menjahitnya bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan mesin. Tapi lebih efektif menggunakan mesin, hasilnya lebih cepat, lebih rapi, ya. Nah, misalkan sudah kita sambung ini seperti ini, sudah dijahit. Maksudnya jahit jelujur di sini, biasanya jahit jelujur fungsinya untuk membuat jahit bantu pada saat kita mau menjahit. Tetapi di jahit perca jenis jahit jelujur ini, dia nanti fungsinya tetap di sini, fungsinya sebagai penghias katanya, ya. Jadi kita di sambungan ini kita bikin lagi jelujuran, jahit jelujuran. Jadi ini bisa diterapkan ke cara acak tak beraturan, ciplakan pola, sama pola geometris nanti, ya. Cuma bedanya di sini setelah kita nanti kain sudah sambung, sudah dijahit ini, bayangkan ini sudah kita jahit menggunakan mesin jahit atau menggunakan tangan atau jarum tangan nanti, ya. Setelah sudah kita jahit seperti ini, kita tambahkan lagi jelujuran yang namanya jelujuran seperti ini, ya. Jahitan seperti ini, ya, menggunakan jarum tangan. Dan biasanya jahit jelujuran itu kita buat sebagai jahit bantu pada saat kita mau menjahit, tetapi di sini jelujurannya akan tetap dibiarkan di sini karena di sini fungsi jelujuran adalah sebagai penghias. Nah, seperti ini. Jadi karena fungsi jelujuran di sini sebagai penghias, jadi benang yang kita buat juga usahakan lebih kontras dari warna kontras atau warna yang berlawanan dari kain yang kita jahit. Dan jelujuran yang kita buat juga usahakan sebagus mungkin. Bagus maksudnya jaraknya sama dan jahitan kita rapi, karena ini nanti fungsinya sebagai penghias, jadi dia akan terus nempel di kain yang kita buat ini. Nah, ini jahit jelujur, ya. Nah, ini atau nanti kita sambung lagi ke sini, buat ke sini, jadi kita ikuti kotaknya.
Terus nanti di warna putih bisa aja kita buat di sini warna yang lain dari benang kita yang kita pakai ini, jelujur lagi di sini sesuai dengan keinginan atau rencana yang sudah kita buat. Atau bisa juga kita buat di sini jadi segitiga seperti ini atau melengkung seperti ini, kita jelujur lengkungannya. Oke, itu dia jenis jahit jelujur pada jahit perca ya. Selanjutnya kita masuk pada jenis yang ke-5, yaitu cara pola geometri ya. Kalau yang tadi kita di jenis yang kedua jiplakan pola, jadi di pola geometri juga pola yang kita buat yaitu pola-pola yang berbentuk geometris. Pola geometris, pola-pola yang terukur, pola-pola yang teratur ya, misalkan katanya bujur sangkar, segitiga atau persegi panjang. Nah, ini dia contoh-contoh pola geometris ya, ini seperti ini atau belah ketupat juga atau heksagon juga ya. Jadi yang membedakan jenis ini karena polanya harus pola-pola yang geometris. Kalau caranya sama dia dengan yang kedua tadi, yaitu pola jiplakan pola. Harus kita buat pola terlebih dahulu berbentuk geometris. Itu dia dengan yang membedakan ke jenis jahit yang lainnya. Oke, hanya itu ada 5 jenis pada jahit perca ya. Oke, sekian dan terima kasih.